Halo guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di channel ini teman-teman, terima kasih supportnya. Kali ini kita bakal belajar desain logo. Wah, kita akan masuk ke inspirasi desain logo dan kita akan nge-feature ya desain logo dari teman-teman Rio Purba yang udah diupload di Instagram dengan tagar desain logo _rp. Oke, kita akan memilih beberapa dan ada beberapa desain logo nanti yang aku feature itu yang desain logonya bagus banget teman-teman, yang bisa kalian jadikan referensi untuk belajar desain logo. Dan beberapanya lagi ya seperti biasa kita akan bedah, kita akan kasih feedback ya, mudah-mudahan nanti feedbacknya bermanfaat. Oke, itu aja, tanpa berlama-lama langsung aja kita bedah desain logo _rp. Oh ya, sebelum kita lanjut videonya, nah kita mau lihat dulu ini ada satu website ruang belajar yang keren banget, namanya ini IndiHome Study teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa mengakses materi belajar, materi ujian sesuai kelas ya, baik SD, SMP, SMA, kemudian membaca buku secara digital. Dan yang paling kerennya kalian juga bisa tes minat bakat melalui website IndiHome Study ini. Dan ternyata IndiHome lagi ngadain event keren nih guys, namanya itu Kompetensi IndiHome Generasi Prestasi. Nah, jadi event ini bisa diikuti oleh seluruh siswa-siswi dari SD sampai SMA dimanapun, di kota manapun di Indonesia. Dan ada hadiah tabungan pendidikan total tuh 117 juta rupiah. Kalian bisa langsung daftar ke website indihomestudy.com ya. Ini teman-teman bisa lihat di layarnya, indihomestudy.com. Langsung aja cek websitenya sekarang. Oke, seperti biasa kita bakal nge-hunting beberapa desain logo yang akan kita review dan akan kita feature ke dalam video kita kali ini, yaitu dari tagar desain logo _rp. Buat yang baru bergabung, desain logo _rp ini adalah desain tagar yang aku buat di Instagram. Jadi buat teman-teman yang logonya pengen di-review atau diberi saran atau di-feature di dalam video, gunakan aja tagar ini dan juga tagar Rio Purba di dalam postingan desain logo kalian. Oke, langsung aja kita pilih yang pertama. Wah, ini kebetulan ada top postnya yang pertama dari Septian DS nih, dari Malang ya. Oke, nah ini yang aku lihat secara konsep ini bagus mas. Ya, jadi Mas Septian ini pengen incorporate ya, apa sih bahasa Indonesia itu ya? Bahasa Indonesianya incorporate bentuk dari pesawatnya itu menjadi huruf A ya teman-teman. Jadi huruf A dan di sini ditambah swoosh-nya atau seperti jalurnya teman-teman. Ya nggak ada yang salah sih, tapi menurut aku ini agak terlalu ribet sih Mas Septian ya. Jadi bisa disimpelkan lagi Mas. Jadi it's okay sebenarnya kalau hanya menggunakan bentuk pesawat dan itu berdiri aja tegak seperti bentuk pesawatnya, terus dibuat seperti bentuk A, huruf A, tanpa adanya ini nih bentuk yang seperti ini. Ini bentuknya jadi agak aneh seperti huruf apa gitu ya, huruf apa nih, huruf P atau huruf E seperti itu ya. Jadi satu sisi ini sudah agak ramai, ini juga tipografinya ada titik, ada seperti mata. Aku nggak tahu kenapa ini menggunakan seperti ada logo titik mata di setiap hurufnya ini, di huruf P dan N. Terus ditambah lagi ada swoosh jalur pesawatnya, jadi agak terlalu ribet kalau menurutku ya mas. Jadi dibuat simpel aja. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk tipografinya juga belum sesuai dengan apa sih namanya, bentuk pesawatnya. Jadi bentuk pesawatnya ini kayak tajam ya, sharp ya. Yang namanya pesawat itu kan cepat gitu ya, cepat terus dia menukik ke atas. Sedangkan tulisannya atau tipografinya ini cute ya, jadi cute, karakter kartun gitu ya lebih tepatnya. Jadi ada matanya pula gitu. Jadi udah bentuknya cute ditambah matanya itu udah terlalu fun sekali, terlalu cartoonish ya. Jadi kalau menurutku sih tipografinya bisa diganti menjadi sans serif biasa. Kemudian dibuat lebih simpel aja. Nah, itu sih menurut aku yang untuk Mas Septian DS ya. Tapi overall ini secara konsep aku bilang tadi udah bagus, tinggal eksekusinya aja dimatengin Mas. Oke. Great job ya. Keep it up Mas Septian. Next kita akan lanjut ke ini siapa nih? Taufik Asyari.id. Kayaknya udah pernah sih Mas Taufik ini kita ini ya, kita review ya teman-teman. Kayaknya sih udah pernah. Kita lihat, wah ini gila. Nah ya kan, kayaknya udah pernah sih, udah pernah. Oke, nah iya betul. Wah ini memang ajib-ajib bener nih ya, desain logo dari Mas Taufik ya. Dan semakin difokusin nih teman-teman, aku lihat ya. Kalau kemarin tuh yang ketika kita feature
logonya Mas Taufik ya di episode sebelumnya itu masih nyampur teman-teman, itu masih nyampur logonya, jenis logonya, tapi semakin kemari itu semakin difokusin ke arah monoline logo. Oke, tapi ini gokil sih, ini keren banget sih ya. Jadi ada seperti bentuk tanduk dari rusanya itu membentuk seperti mata yang tajam ya, mata pemburu seperti itu, dan di sini ada di bawahnya itu ada kepala dari deer atau kepala rusa seperti itu, dan itu digabungkan, dua konsep digabungkan menjadi satu bentuk. Great job, eksekusinya juga manis bener ya. Ya ini nggak perlu diragukan lagi sih Mas Taufik. Oke, kita next ke logo berikutnya teman-teman. Nah ini logo, ini yang aku sebut logo kartunis teman-teman. Jadi kartunis ya. Jadi ya dia kayak ilustrasi ya, ilustratif lah lebih tepatnya. Ilustratif desain logo desain. Nah, jadi ilustratif itu ya memang menggambarkan sesuatu objek, dan karena dia menggambarkan suatu objek ya pewarnaannya juga harus menyerupai objek tersebut. Makanya di sini lengkap ya, seperti ada highlight-nya, kemudian ada shadow-nya. Apakah ini bisa dipakai untuk logo? Ya bisa, banyak kok logo-logo seperti ini ya. Ya, tapi itu resikonya ketika teman-teman menggunakan style logo ilustratif, yaitu harus benar ilustrasinya. Kalau enggak ya orang ngelihatnya ini ilustratif tapi nanggung gitu ya. Shadow-nya kurang bagus, ya highlight-nya kurang bagus. Jadi itu sih resikonya. Ini di desain official. Oke, ini great job ya di desain. Oke, thank you desainnya. Kita akan coba hunting desain logo berikutnya. Eits, sebelum kita lanjut lagi videonya, aku mau ngomong sesuatu ya. Mungkin kalian ada yang bertanya, Bang, kenapa berdiri ya? Ini karena aku mau nyoba sesuatu yang baru. Teman-teman bisa lihat di sini kan. Nah, ini baru cuy ya. Jadi aku baru setup, dan aku mau kasih tahu salah satu faktor penting dalam menjalankan studio atau karir kita sebagai seorang freelancer itu adalah internet teman-teman ya. Jadi kita di studio ini internet kencang itu syarat nomor satu teman-teman, karena kita nggak bisa kerja dong kalau nggak ada internet ya. Dan di studio aku ini aku pakai internetnya Indonesia, yes, apalagi kalau bukan IndiHome teman-teman, karena IndiHome internetnya lancar dan bisa sangat bahkan ya membantu pekerjaanku sebagai seorang desainer untuk mencari referensi ya, brainstorming atau mengupload desain ke marketplace, juga sebagai content creator membantu juga mengupload konten-kontenku ke Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Jadi ingat ya, internetnya Indonesia pakai IndiHome. Oke, untuk logo berikutnya kita masuk ke Most Recent. Most Recent ini desain-desain logo yang baru diupload teman-teman. Nah ini 19 menit yang lalu dari desain BDG atau desain Bandung seperti itu ya mungkin ya. Dan ini ada satu brand namanya Stay in Peak atau singkatannya itu akronimnya SIP. Wah ini mantap nih SIP ya. Di sini kita coba lihat teman-teman, di sini seperti ada belahan ya, belahan samurai atau silet teman-teman. Aku nggak tahu kenapa pakai belahan seperti itu potongan, karena ini kan stay in peak ya, tetap di puncak gitu ya. Kenapa harus ada apa ya, sayatan pisau seperti itu ya? Aku nggak tahu sih kenapa ya. Kalau kalian ada tahu atau desain Bandung ya pengen memberikan komentarnya, silahkan komentar di bawah ya. Kemudian yang kedua yang aku pengen concern itu di bagian ini nih, gunung. Kalian bisa lihat nggak? Gunung cuy. Di sini ada gunung di atas huruf I. Dan menurutku ini sangat-sangat tidak perlu dibuat ya Mas desain ya, Mas desain Bandung nih. Sangat-sangat tidak perlu. Kenapa? Karena tanpa orang sadari di situ ada gunung sebenarnya, dan gunungnya terlalu kecil menurut aku Mas, terlalu kecil, dan ini kayak dipaksain aja. Kecuali Mas menggunakan gunungnya itu di-incorporate di atas semua hurufnya, dari huruf S ke ujung huruf karakter tanda serunya. Nah, itu kelihatan dan jelas gitu ya. Kalau di sini gunungnya seperti dipaksakan dan nggak berarti apa-apa. Karena kalau misalnya dia diperkecil, dicetak di kartu nama, itu sama sekali nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma bentuk SIP-nya aja, tanda serunya. Jadi bentuk gunungnya itu sama sekali nggak berarti di sini, Mas. Jadi bisa dihilangin aja ya. Kemudian di sini juga ada tanda seperti segitiga. Aku nggak tahu itu kenapa. Apakah hanya mengisi white space atau negative space-nya? Tapi menurutku aku sih ini dihapus saja ya. Atau mungkin bisa ini dijadikan ini aja. Di sini bentuk gunung atau seperti apa, nanti Mas cari bentuk gunung yang sesuai dengan bentuk logonya ya, supaya di sini bisa mengisi ya.
Oke, karena jelas kalau gunungnya di sini sih itu nggak berarti apa-apa sih Mas. Oke, itu aja, keep it up ya Mas Desain Bandung. Kita akan coba cari yang berikutnya. Next kita di sini ada sebelahnya ada Ektart Design. Nah, Ektart Design di Yogyakarta. Wah, ini logonya unik ya. Ini dibilang logo apa sih ya? Logo emblem kali ya. Jadi emblem itu kan logo bentuk dasar, jadi kayak lingkaran atau trapesium atau persegi, kemudian kita gabungkan dengan tipografi. Nah, itu emblem atau badge ya. Nah, mungkin ini sejenis itu mungkin ya, atau combination. Mungkin teman-teman bisa kasih tahu ini jenis logo apa, silahkan kasih tahu di kolom komentar ya. Tapi kita akan coba review secara eksekusi itu seperti apa. Ini ada logo Sakupi. Kupi itu bahasa Aceh kayaknya. Kopi ya, artinya kopi. Dan aku bisa melihat ini bentuk kopi ya. Jadi ini seperti bentuk lonjong seperti itu ya, bulatan. Kemudian di sini ada garisnya dari huruf S ke huruf P. Itu kayak garis tengah di kopinya, biji kopi ya. Jadi ini kelihatan sih, ini biji kopi ya. Kemudian di situ ada namanya Sakupi. Dan aku nggak tahu ini kenapa harus ada titik di sini ya. Apakah ini kalau dibalik menjadi ambigram? Kayaknya enggak sih ya. Kayaknya enggak, tapi aku penasaran kenapa di sini harus ada titik ya, dan di sini harus ada garis lagi. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kita lihat di sini bentuk tipografinya, Sakupinya itu kan fun ya. Fun dan tidak kaku, itu seperti handwritten ya, jadi kayak tulisan tangan biasa, brush ya, bukan brush, tulisan tangan kayak gitu di spidol gitu ya. Dan di sini aku mau concern yang bentuk bundaran atau lonjong dari kopinya, biji kopinya. Kayaknya lebih tepat lagi kalau biji kopinya itu menggunakan lebar stroke yang sama dengan lebar tulisannya. Kemudian itu dibuat juga seperti tulisan tangan, artinya tidak, kalau ini kan mulus tuh. Seperti kalau kita menggunakan shape lingkaran di Adobe Illustrator atau Corel, udah bentuk lingkaran mulus tuh ya, mulus ya. Sedangkan tulisannya itu seperti tulisan tangan, original ya, alami gitu ya, natural gitu teman-teman. Nah, jadi aku mau kalau menurut pemikiranku itu maunya bentuk lingkaran atau bentuk biji kopinya juga natural. Kalau kita gambar lingkaran dengan tangan kan itu kayak nggak lingkaran sempurna kan, pasti ada kayak kelok-keloknya gitu sedikit gitu ya teman-teman ya. Itu sih kalau dibuat overall gitu ya, satu kesatuan dari bentuk biji kopinya natural, kemudian bentuk tipografinya, tulisannya juga natural, ini sudah klop banget sih. Jadi itu aja mungkin saran aku untuk Ektart Design ya. Ini udah bagus sekali, tinggal keep it up aja Mas. Next kita bakal lihat, ini sepertinya menarik ya. Ini dari Du Pandu. Wah, Du Pandu, Mas Pandu ya. Di sini ada The Priok Ayam Geprek Food Box ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada logonya seperti ayam. Wah, ini teringat geprek bensula gini ya. Tapi beda nih ayamnya. Jadi ayam, terus di sini ada kayak OC gitu ya. Oke, kemudian di sini ada tanda paten, mantap. Oke. Dan teman-teman udah sering kita bahas kalau style logo seperti ini itu cocok sekali dengan style logo-logo UMKM ya, atau desain logo apa ya dibilangnya, menengah ke bawah seperti itu ya, UMKM yang harga produknya itu nggak terlalu mahal teman-teman. Ini style logonya seperti ini teman-teman, jadi kartunis ya. Kebanyakan juga menggunakan karakter seperti entah ayam atau bentuk produk aslinya, misalnya kue gitu, atau kita sering lihat juga vektor dari pemiliknya, misalnya rumah makan nenek apa gitu ya. Jadi di situ karakternya ayamnya nih ganti nenek gitu ya, atau bentuk ayam atau bentuk bebek atau bentuk apalagi gitu ya. Nah, ini style logo UMKM teman-teman. Jadi kalau kalian style logonya seperti ini, kalian harus tahu pasar kalian tuh UMKM ya, yang menengah ke bawah teman-teman. Jadi fokusin aja, kalau kalian style logonya seperti ini, fokusin aja untuk jual service logo untuk UMKM. Langsung branding diri kalian gitu ya. Misalnya jadi kalau Rio Purba itu kan brand designer. Kalau kalian itu kalau style logonya seperti ini, langsung di branding diri kalian itu sebagai misalnya Rio Purba UMKM logo designer, atau kalau UMKM itu kan Indonesia kan, UMKM kan bahasa Indonesia, mungkin langsung aja desainer logo UMKM, misalnya Rio Purba desainer logo UMKM. Nah,
Dengan memfokuskan personal branding kalian di situ, kalian akan lebih cepat dikenal. Kalau mau pesan logo UMKM siapa ya? Oh, ke sini aja, ke ini aja, karena dia itu desainer logo UMKM. Nah, gitu, ngerti maksud aku kan? Jadi sebelum orang mengenali kalian itu sebagai apa, kalian tuh harus menentukan kalian pengen dikenali sebagai apa gitu. Oke? Jadi lanjut untuk eksekusi desainnya, ini manis banget. Untuk kelas atau untuk pasar UMKM ya, ini udah bagus banget teman-teman. Aku bisa kasih nilai 9 atau 10. Jangan dilihat dari perspektif desain logo startup besar atau perusahaan. Sangat beda dong. Kalau dilihat dari perspektif perusahaan ya, ini nilainya 2 atau nilai 0 bahkan ya. Karena logo startup tidak seperti ini. Tapi kalau kita di sini melihat dari perspektif UMKM, ini logonya udah bagus sekali. Karena rata-rata ya logo ekonomis itu seperti ini teman-teman. Oke. The Prio ayam geprek, semuanya bagus, tipografinya juga kebaca, ini ayamnya juga bagus ya. Ya udah, tinggal kalau rata-rata logo UMKM ini yang harus dijaga itu orisinalitas dari logonya. Karena kebanyakan kan logo UMKM kan murah ya. Jadi kalau bisa itu tetap dijaga orisinalitas logonya. Jangan asal nyomot dari Freepik atau dari Google teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau bagus branding kalian sebagai desainer logo UMKM, kalau kalian harus menjaga kualitas desain logo UMKM kalian. Nggak apa-apa agak lebih mahal. Kalau yang lain desain logo UMKM-nya cuma 50.000, kalian dibayar 500.000. Tapi kalian memberikan kualitas, nggak asal nyomot dari desain logo, itu baru desainer logo UMKM yang bagus ya. Kalian tuh bakal cepet naiknya itu ya. Di tengah desainer logo UMKM itu yang lain nyomot, kalian memberikan kualitas, nah itu cepet bagus ya. Oke, kita akan lanjut ke desainer lainnya, desain logo lainnya kita akan lihat. Nah, logo berikutnya aku udah temukan nih, ada The Huntsman ya, The Huntsman. Ini bentuk logo marknya pasti dari huruf T dan huruf H. Dan huruf H-nya aku suka banget, ini kayak bentuk shield ya. Dan satu tema dengan Huntsman itu kayak apa ya sih, pemburu ya. Dan pemburu ini ada shieldnya untuk pengamanan atau merepresentasikan kekuatan, ketahanan gitu ya. Terus di sini STD 2021, ini premium quality. Oke. Kalau logo marknya, terus di sini ada tipografinya, typeface-nya, itu aku udah suka banget. Ini udah solid banget teman-teman ya. Yang aku mau concern adalah tinggal di layoutnya ya, layout dan eksekusi dari ya keseluruhan logo. Ini kalau di jenis logonya itu bisa dibilang vintage badge logo teman-teman, vintage badge logo. Kalau kita cari ya, vintage badge logo. Nah, ini adalah tipe-tipe logo yang dibuat oleh The Vera Design. Oke. Nah, yang PR-nya untuk The Vera Design adalah bagaimana bisa membuat bentuk badge vintage ini yang premium seperti ini teman-teman ya. Jadi mulai dari tipografinya, penataan layout dari setiap typeface, tulisannya seperti ini teman-teman. Kemudian bagaimana kita eksekusinya itu supaya ini kelihatan satu desain logo, satu kesatuan. Kalau ini kan kita bisa langsung lihat teman-teman. Ini satu kesatuan logo ya. Dan yang paling bawah kanan tuh The Mahogany Trading. Nah, ini juga satu kesatuan logo ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat ini satu kesatuan desain logo teman-teman ya. Jadi harus dikuatin lagi ini buat The Vera Design, harus dikuatin lagi bagaimana bisa membuat desain logonya ini seperti satu kesatuan gitu ya. Jadi pelajari layoutingnya, tipografinya tadi, kemudian bagaimana menambahkan elemen-elemen supaya ini kesannya satu kesatuan. Oke. Tapi ini cakep banget, aku suka banget ini untuk logo marknya, ini bagus banget kalau dibuat logo pictorial. Logo pictorial tuh ada simbol, ada typeface, ada tulisan ya, logo type-nya. Itu bagus sekali. Tapi karena The Vera ini memilih untuk membuat logonya itu menjadi vintage badge ya, badge logo, ya harus diperhatikan lagi tuh bagaimana strukturnya, layoutingnya supaya kelihatan bagus ya. Oke guys, itu aja untuk hari ini. Semoga saran-saran yang aku kasih tadi bisa bermanfaat ya. Boleh diterima, boleh enggak ya. Yang namanya desainer itu ya harus kreatif ya. Kalau kalian nggak berpatok kepada saranku juga nggak masalah. Namanya desainer ya, harus kreatif. Kalau kalian tetap stick atau tetap memegang unsur kreatif yang ada di pikiran kalian, ya udah nggak apa-apa, pertahankan aja ya teman-teman. Tapi terima kasih buat semuanya, buat teman-teman
yang sudah menggunakan tagar desain logo RP ya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang sedang nonton video ini, bisa semakin belajar dan semakin semangat belajar untuk desain logonya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman desainer lainnya atau ke grup-grup desain yang kalian gabung di situ, supaya semakin banyak teman-teman kita yang saling belajar di channel Rio Purba ini, teman-teman. Oke, terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.